Kisah ini berawal pada tanggal 5 September 1969, di desa Resavchik di Siberia yang terpencil di Uni Soviet. Sebuah peristiwa luar biasa terjadi, yang nampak seperti diambil dari halaman novel fiksi ilmiah, namun ini nyata. Itu semua terjadi jauh di bawah permukaan bumi, di terowongan tambang batu bara yang dingin dan remang-remang. Para penambang di sana bekerja tanpa lelah, sama seperti yang mereka lakukan setiap harinya, yaitu mengekstraksi batu bara di kedalaman 230 kaki. Namun, di tengah dentingan alat logam penggalian terhadap batu yang berirama, beliung salah seorang penambang menghantam sesuatu yang berongga. Mereka hafal dengan bunyi hantaman alat mereka, tapi ini terdengar sangat berbeda dari perlawanan keras yang biasa mereka lakukan. Sontak mereka berhenti sejenak, penambang itu menyeka wajahnya dan dengan rasa penasaran serta hati-hati membersihkan puing-puing. Mereka dengan seksama mengintip celah di dinding goa yang sepertinya mengarah ke kegelapan di baliknya. Dengan beberapa hantaman yang lebih cermat, batu di celah itu pun roboh, dan para penambang berdiri dengan takjub saat dinding goa itu runtuh, seakan membuka ke dalam ruangan tersembunyi yang tidak pernah tersentuh cahaya selama ribuan tahun. Di dalam, udara dipenuhi misteri, saat lampu-lampu penambang membayangi pemandangan yang akan selamanya menjadi kenangan dalam ingatan mereka. Penambang itu melihat sarkofagus marmer besar dengan desain yang sangat indah. Berukuran panjang sekitar 8,5 kaki, dan tinggi 3 kaki. Bupati Alexander Masaligin yang kala itu menjabat langsung menerima laporan membingungkan dari salah satu penambang. Menyadari pentingnya temuan tersebut, Bupati Masaligin segera memberitahu pihak berwenang Uni Soviet, karena dikhawatirkan memicu serangkaian peristiwa yang akan menimbulkan spekulasi dan intrik yang meluas. Penemuan ini dengan cepat menjadi pusat perhatian para penambang, yang memicu rasa bercampur aduk antara kegembiraan dan ketakutan. Bupati Masaligin memerintahkan agar sarkofagus tersebut dikeluarkan dari tempat awal penemuannya yaitu 230 kaki di bawah permukaan bumi. Sebuah tugas yang akan dilakukan para penambang dengan urgensi dan rasa keingintahuan. Saat sarkofagus dengan susah payah berusaha diangkat ke permukaan, imajinasi para penambang menjadi liar. Dengan bayangan yang ada di kepala mereka adalah emas dan permata yang mungkin ada di dalam sarkofagus. Namun, pada saat yang sama mereka sedikit kesal, membahas bagaimana para pejabat Uni Soviet yang kemungkinan besar akan menyita penemuan tersebut tanpa memberikan imbalan apapun, dan bahkan tanpa memberitahu mereka apa yang ada di dalamnya. Didorong oleh rasa penasaran, mereka memutuskan untuk membuka sarkofagus tersebut. Dan apa yang mereka temukan di dalamnya mengejutkan semua orang yang menyaksikannya. Alih-alih harta karun, mereka malah menemukan tubuh seorang wanita muda yang diperkirakan berusia antara 25 dan 30 tahun, yang diawetkan dengan sangat baik. Kata seorang penambang, dia berbaring di sana seolah tertidur, dengan rambutnya yang panjang bergelombang, berwarna coklat tua, tergerai sampai ke pinggangnya. Dia mengenakan gaun putih yang tembus pandang, dan anehnya ternyata terbuat dari bahan yang tidak kita kenal. Di sekelilingnya ada cairan merah muda misterius, dan di samping kepalanya terdapat kotak logam berwarna hitam kecil, yang tidak menyerupai apapun yang diketahui para penambang saat itu. Namun, bertahun-tahun kemudian, dengan ditemukannya dan telah dikembangkannya smartphone, para saksi peristiwa tersebut percaya bahwa kotak hitam di sebelah wanita tersebut menyerupai perangkat yang mirip dengan smartphone. Kulit wanita itu sangat halus dan bersih, tanpa tanda-tanda pembusukan atau penuaan. Kulitnya sangat putih dan menurut saksi mata kala itu, lebih putih dari penderita albinisme atau albino. Dia tampak lebih hidup dan sehat dibandingkan para penambang itu sendiri. Bahkan, semua orang saat itu terkagum-kagum dengan kecantikannya. Sarkofagus itu terbuka selama berjam-jam, dan hampir semua penduduk desa datang untuk melihatnya. Tiba-tiba, terdapat seorang pemuda yang ceroboh, didorong oleh rasa ingin tahu, dan mungkin pandangan sekilas berwarna merah muda dari cairan tersebut, memutuskan untuk mencari perhatian orang-orang yang berkumpul di sekitarnya dengan mencelupkan jarinya ke dalam zat berwarna merah muda tersebut dan mencicipinya. Ternyata sama sekali tidak berasa dan tidak berbau.
Namun kejadian menyedihkan pun terjadi. Hanya seminggu kemudian, kondisi mental pemuda itu menurun drastis. Disorientasinya menjadi begitu parah, sehingga dia tidak bisa mengidentifikasi rumahnya sendiri. Pemuda itu akhirnya membeku dan menyerah pada dinginnya salju di musim dingin. Kematiannya bukan satu-satunya yang terkait dengan penemuan sarkofagus misterius itu. Keindahan yang tersimpan dalam sarkofagus yang digali segera dikenal sebagai Putri Tisul, dengan mengambil nama distrik di mana desa tersebut berada. Akhirnya, para pejabat tinggi dari distrik tersebut tiba, bersama dengan petugas dari kepolisian, pemadam kebakaran, dan perwakilan dari militer, semuanya turun ke lokasi. Mereka didampingi oleh agen KGB yang berpakaian sipil, tiba dengan helikopter merah. Mereka segera membersihkan area di sekitar sarkofagus, memperingatkan kerumunan orang mengenai potensi bahaya yang mungkin menular di dalamnya. Tujuan mereka adalah menerbangkan peti mati tersebut dengan helikopter, dan mengangkutnya ke suatu tempat agar dapat dianalisa. Namun, upaya untuk menerbangkan sarkofagus tersebut ternyata sia-sia karena terlalu berat. Mereka memutuskan untuk mengalirkan cairan berwarna merah muda tersebut ke dalam wadah khusus, yang akan diangkat terpisah, sehingga sarkofagus menjadi lebih ringan. Ketika mereka melakukan hal itu, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Ketika cairan merah muda itu habis dituang, tubuh wanita yang terpelihara sempurna dan seperti hidup itu mengalami transformasi yang mengejutkan. Kulitnya berubah dari putih menjadi hitam di depan para petugas yang menanganinya kala itu. Hanya dalam beberapa menit, membuat sang putri kehilangan penampilan aslinya. Hal ini membuat banyak orang percaya bahwa cairan merah muda dan sarkofagus itu sendiri memiliki semacam sifat pengawet, yang dapat menjaga tubuhnya dalam keadaan mati suri. Putri Tisul akhirnya diangkut ke Novosibirsk untuk analisis ilmiah. Beberapa minggu kemudian, seorang profesor dari Novosibirsk tiba di Rssavchik, untuk memberikan keterangan tentang penemuan yang tidak biasa di tambang tersebut. Ia mengungkapkan, kondisi pelestarian sang putri tidak seperti yang pernah ditemukan sebelumnya di bidang arkeologi atau paleontologi. Cairan yang digunakan untuk merendamnya memiliki sifat yang tidak dapat dijelaskan tanpa ada persamaan dalam proses pembalseman alami atau buatan. Upaya untuk memahami usia dan asal-usul sarkofagus dan penghuninya, menghasilkan serangkaian pengujian ekstensif, termasuk penanggalan radiokarbon dan teknik analisis lainnya. Namun, penanggalan radiokarbon, metode yang dapat diandalkan untuk menentukan usia bahan organik hingga 50.000 tahun, tidak memadai untuk tugas yang ada. Bahan yang ada pada sarkofagus, beserta cairan pengawet dan sang putri sendiri tidak sesuai dengan parameter yang diharapkan. Para ilmuwan beralih ke metode lain. Menganalisis strata geologi dan menggunakan teknik penanggalan yang lebih canggih yang dapat memberi petunjuk mengenai usia sarkofagus. Kesimpulan yang diambil dari analisis ini sungguh revolusioner. Data menunjukkan bahwa Putri Tisul dan sarkofagusnya berusia 800 juta tahun. Sebuah angka yang mengejutkan komunitas ilmiah kala itu, dan menentang dasar sejarah manusia. Pada tahun 2002, setelah profesor dari Universitas Novoberg yang ditugaskan menyelidiki jenazah wanita itu menyimpulkan bahwa tubuhnya setidaknya berusia 800 juta tahun, bahkan lebih tua dari batu bara yang mengelilinginya, dapat menggugat teori evolusi Darwin. Namun, cerita ini tidak berakhir di sini. Meskipun banyak yang mempertanyakan kebenaran penemuan ini, ada beberapa fakta yang menarik perhatian. Analisis genetik pada tubuh wanita itu menunjukkan kesamaannya dengan orang Rusia modern serta tingkat peradaban perempuan itu juga mengejutkan. Hal tersebut terlihat dari gaun yang dikenakannya dan teknik pembuatan kain yang belum diketahui asalnya. Meskipun begitu, masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Bagaimana sarkofagus itu bisa mempunyai usia yang begitu tua? Mengapa pemerintah Uni Soviet begitu keras menutup-nutupi penemuan ini? Dan apa hubungannya dengan penemuan kuburan kuno di Pulau Danau Barcikul? Kisah misterius Putri Tidur Siberia ini membagi pandangan orang-orang menjadi dua kubu, yang mempercayainya, dan yang skeptis. Namun, satu hal yang pasti, penemuan ini tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan serta memicu rasa ingin tahu dan spekulasi yang terus berkelanjutan.